ya? Iya. Karena kamu berasal dari kelas 11, berarti kan kita seangkatan nih. Jadi kan kebetulan kami juga sebelumnya udah ngewawancarain dari kelas 11 juga. Nah kami pengen nanya nih sama kamu, kan pastinya kan kalau misalnya ada kelas 11, kamu mau belajar dong materi sejarah tentang jurusan Suez. Ya ada, belajar. Jadi di sini kami mau nanya sama kamu, kalau apa sih kira-kira yang melatar belakangi pembangunan perusahaan Suez? Oh, itu ada yang strategi, ekonomi, dan politik. Oh gitu ya, kalau bisa dijelasin kalau di sini. Kalau strategi ini, perusahaan Suez merupakan ulang. Jalur lari. Perusahaan Suez merupakan jalur pelarian. Perusahaan Suez merupakan jalur pelayaran yang strategis karena dihubungkan Laut Tengah dan Laut Merah, sehingga menjadi hubungan utama antara benua Asia dan benua Eropa. Nah, kalau yang ekonomi itu sehingga penghematan waktu dan biaya perjalanan kapal. Nah, kalau yang politik itu terusan Suez telah digunakan untuk perdagangan pelayaran politik. Nah, penghematan waktu dan biaya perjalanan kapal. Nah, kalau yang politik itu terusan Suez telah digunakan untuk pelayaran yang ekonomi itu sehingga penghematan waktu dan biaya serta kendaraan kapal. Nah, kalau yang politik itu terusan Suez digunakan untuk kepentingan politik seperti dalam perang dan perdagangan. Oh gitu ya, jadi makasih ya untuk kamu yang udah mau menjelaskan materi tentang latar belakang proses pembangunan perusahaan Suez. Makasih banget ya udah mau luangin waktunya. Oke, udah puasa. Terima kasih. Permisi kak. Iya. Silakan duduk. Maaf nih mengganggu waktunya. Sebelumnya namanya siapa ya kak dan dari kelas mana ya? Oh, nama saya Safira Kana dari kelas 11-3. Oh, dari kelas 11-3 juga ya kak? Jadi di sini kami mau bertanya nih, kalau misalnya kelas 11 berarti kakak minggu lalu ada nggak sih mempelajari tentang materi perusahaan Suez? Oh, ada. Ada ya. Jadi di sini kami kebetulan mau nanya juga nih ke kakak, gimana sih kan dalam pembangunan perusahaan Suez ini pastinya memiliki banyak tantangan ya, mulai dari tantangan finansial, ekonomi dan lain semacamnya. Jadi kami mau nanya nih ke kakak, gimana sih gimana sih tantangan yang terdapat pada pembangunan perusahaan Suez, mulai dari tantangan finansial dan tantangan pembangunannya? Nah, jadi itu untuk membuat kanal yang besar seperti perusahaan Suez ini pasti memiliki tantangannya tersendiri. Nah, tantangannya itu seperti kalian udah tahu kan, perusahaan Suez ini tuh dibangun di tanah yang tandus, tanah gurun. Nah, kondisinya itu kondisi tanah yang kering, terus apalagi kering dan kondisinya yang kering tuh kan. Nah, itulah yang menyebabkan kendala bagi untuk pembangunan perusahaan Suez ini, bahkan juga bisa menyebabkan penyakit bagi para pekerjanya. Nah, yang kedua itu ada kondisi sumber daya. Mereka tuh belum menggunakan alat modern seperti kita ini. Mereka masih menggunakan alat tradisional. Kita kan di zaman era sekarang ini udah menggunakan beko ya, terus kayak traktor. Mereka tuh belum, mereka tuh masih menggunakan yang alat-alat tradisional, ya, cangkul, uap, cangkul tanah. Nah, juga itu ada dana. Mereka tuh masih lama ya? Iya, masih gimana ya, dana mereka dapatkan tuh masih rendah. Jadi mereka tuh meminta bantuan kepada negara lain. Oh gitu. Nah terus kan kakak bilang tadi meminta bantuan dana dari negara lain. Nah sebelumnya kakak tahu nggak sih negara mana yang memberikan dana?
Masih di stop. Ya. Oh, oke. Jadi dalam tantangan pembangunan terusan Suez ini pasti ada beberapa tokoh nih Kak yang berperan penting dalam bab pembangunan terusan Suez. Salah satunya siapa Kak, boleh tahu nggak? Oh, nah itu tuh ada Muhammad Ali Pasha. Nah, beliau ini tuh adalah bapak modern di Mesir. Karena dia tuh telah membuat Mesir menjadi negara yang lebih maju, lebih berkembang. Nah, bapak modern ini atau yang disebut Muhammad Ali Pasha ini itu juga membantu dalam pembangunan terusan Suez. Meskipun beliau tuh tidak turun atau terjun secara langsung untuk membangun terusan Suez ini. Nah, ada juga tuh Nah, ada juga penerusnya itu. Nah, jadi itu karena bapak si modern ini atau Muhammad Ali Pasha ini tidak terlalu aktif dalam pembangunan terusan Suez ini, ada penerusnya yaitu Ismail Pasha. Beliau ini adalah seseorang yang secara langsung memberi bantuan kepada perusahaan yang membangun terusan Suez ini, yaitu perusahaan yang didirikan oleh Ferdinand de Lesseps. Iya, Ferdinand de Lesseps ini. Oh, jadi gitu ya Kak. Sekarang kami udah cukup tahu sih tentang gimana tantangan-tantangan yang ada dalam proses pembangunan terusan Suez. Bahkan tokoh yang lumayan berperan penting ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Safira yang telah mau berbagi ilmu kepada kami. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Oh, kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya, dari kelas berapa? Kalau nama saya sih Rania Farisi kelas Tanggang. Saya dari kelas 11-3. Oh, kakak ada belajar tentang sejarah tidak? Kebetulan ada sih. Oh, kalau gitu saya boleh tahu nggak tentang perusahaan terusan Suez? Oh, kebetulan saya ada belajar itu sih. Nah, menurut saya perusahaan terusan Suez itu melibatkan tingkat-tingkat yang sangat penting yang dikendalikan oleh Ferdinand Vicomte de Lesseps. Nah, setahu saya itu tingkat-tingkatnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah ide awal. Nah, ide awal ini dimulai pada tahun 1830 oleh penjelajah yaitu Lian de Bellefonds. Ia meninjau Isthmus of Suez, yaitu tanah di tengah-tengah Laut Merah dan Mediterania. Nah, yang kedua ini adalah penerapan ide. Pada tahun 1850, Ferdinand Vicomte de Lesseps itu membujuk gubernur dari Mesir yang bernama Ismail Pasha untuk ikut dalam berpartisipasi dalam pembentukan jalan alternatif tersebut. Ferdinand ini melihat potensi besar dalam proyek itu dan meyakinkan Pasha untuk manfaatnya. Akhirnya Pasha ini setuju, tetapi ada syaratnya, yaitu syaratnya itu Mesir tuh harus mendapatkan hak pengelolaan Universal Company of the Maritime Canal of Suez yang didirikan oleh de Lesseps. Yang ketiga ini adalah pembentukan tim. Nah, pada pembentukan tim ini Ferdinand Vicomte de Lesseps mengumpulkan 13 insinyur dalam berbagai negara untuk melakukan proses pembentukan terusan Suez. Setelah komisi internasional tersebut selesai dibuat, desain arsitektur terusan Suez pun selesai pada tahun 1856. Oh, terima kasih ya Kak atas informasinya. Iya, sama-sama. Tiara, kita kan udah tahu nih melewati dari wawancara teman-teman kita tentang materi pembangunan terusan Suez, terus ada tokoh-tokohnya, terus ada tantangannya ya, iya tantangannya. Nah, yang terakhir itu adalah tentang peresmiannya. Kira-kira dalam membangun terusan Suez yang besar itu
gimana ya acara peresmiannya? Apakah ada kemeriahannya? Kita juga nggak tahu ya kan? Nah, untuk kita lebih tahu, yuk kita wawancarain salah satu teman kita yang ada di SMA 19 Batam. Oke. Permisi Kak. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya Kak. Namanya siapa ya Kak? Dari kelas mana? Nama saya Vimesla, saya dari kelas 11 3. Oh, kelas 11 ya? Wah, Tiara, kita hoki juga ya dari tadi ketemu sama yang kelas 11 terus. Untung aja sih, jadi kita langsung juga cari teman-teman kita yang belajarnya sejarah. Untung aja sih. Nah, terus tadi kan kamu bilang kalau misalnya kamu dari kelas 11 nih. Jadi pastinya kamu belajar dalam tentang terusan Suez. Nah, jadi kami ini pengen tahu nih tentang kan kalau misalnya membangun terusan Suez ya kan pembangunan terusan Suez ini dibangun secara besar-besaran ya. Bahkan mengundang diplomat yaitu Ferdinand de Lesseps, diplomat Prancis yang udah pasti pembangunan itu besar-besaran dong. Jadi kami mau nanya nih ke kamu, gimana sih peresmian terusan Suez yang mungkin cukup megah ya? Iya, oke. Jadi terusan Suez ini tuh diresmikan pada tahun 1869. Nah, terusan Suez ini tuh juga gimana ya, diselenggarakan atau dirayakan itu dengan acara yang sangat megah sehingga menjadi sorotan bumi ya, menjadi sorotan dunia. Terus dia juga jadi acaranya itu menjadi sorotan dunia dan kayak acara itu juga menjadi tonggak penting dalam sejarah perdagangan. Oh, jadi bagaimana sih Kak kemeriahan yang terdapat dalam pembangunan terusan Suez ini? Nah, jadi acara ini tuh didatangi atau dihadiri oleh tamu-tamu yang terhormat, tokoh-tokoh penting dari seluruh dunia, seluruh negara, termasuk dari keluarga kerajaan dan juga kepemimpinan negara. Dan mereka juga mengadakan acara atau pentas-pentas seni, itu ada budaya dan juga ada kuliner dari berbagai negara. Nah, terus itu juga ada perdana pelayaran. Nah, apa sih yang kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan perdana pelayaran itu? Waduh, kurang tahu juga sih. Nah, jadi aku akan akan menjelaskan secara singkatnya mungkin ya. Jadi perdana pelayaran ini adalah kapal pertama yang memasuki atau yang melintasi terusan Suez itu. Itu tuh ada kapal kekaisaran Prancis ya. Iya. Itu kapal kekaisaran Prancis itu ada Eugenie sama LLG ya. Nah, terus dia itu juga diikuti oleh kapal laut dari Delta, itu milik Inggris. Nah, jadi perdanaan pelayaran ini tuh cukup besar sehingga kayak pokoknya sangat-sangat besar deh. Oh, jadi seperti itu ya Kak peresmian yang terdapat di pembangunan terusan Suez ini. Iya ya, berarti pembangunan terusan Suez ini nggak kalah megah ya sama gimana cara proses pembangunannya. Keren banget sih. Nah, dia itu juga kalau nggak salah, kalau setahu aku dia itu juga memakan waktu cukup lama, sekitar 99 tahun. Nah, iya. Lama juga ya ternyata. Lama juga ya, apalagi kan memang sih sebenarnya pantas aja sih kalau misalnya dibilang membangun selama 99 tahun itu, karena kan untuk membelah lautan, bahkan membangun infrastruktur di lautan tuh susah deh menurut aku. Terus kan mereka juga butuh tenaga kerja yang banyak kan, jadi wajar aja sih kalau misalnya sampai 99 tahun, tapi pembangunannya keren juga sih. Iya, nggak kalah banget ya. Iya. Bahkan kayak acara peresmiannya meriah juga ya. Iya. Jadi gitu ya Kak, Iya. peresmian pembangunan terusan Suez itu. Terus jadi terima kasih ya Kak sudah menjelaskan peresmian bangunan terusan Suez ini. Iya, sama. Nah teman-teman udah pada tahu kan gimana sih proses pembangunan awal terusan Suez dari awal hingga akhir. Jadi proses pembangunan terusan Suez ini dibangun secara bertahap ya teman-teman. Yang pertama itu ada awal perancangan sama ide perancangannya. Yang udah ada sejak zaman sebelum Masehi, yaitu pada masa Mesir kuno, maaf ya. Kemudian ada tantangan teknis yang terjadi saat masa pembangunan terusan Suez tersebut. Terus ada tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh yang berpoli. Ya, siapa saja? Yang salah satunya ada Ferdinand. Nah, itu sih. Jadi salah satu tokoh yang paling berperan penting itu adalah Ferdinand de Lesseps. Terus ada perusahaan yang dibuat untuk melopori pembangunan terusan Suez yang diketuai oleh
Dan yang terakhir itu ada penyelesaian bangunan terusan Suez itu. Dan peresmian. Nah teman-teman sekalian, kami sudah menampilkan video vlog wawancara mengenai pembangunan